Halo guys, balik lagi dengan Ankasa Channel. Di video kali ini saya ingin mereview produk lama, yaitu DAP atau Digital Audio Player besutan Sony, yaitu Walkman NWA35. Produk ini sih sebenarnya produk lama. Kalau nggak salah, produk ini dirilis tahun 2016 atau sekitaran 2017. Harga awalnya lumayan sih, dulu sekitar 3 jutaan atau 4 jutaan kalau nggak salah. Nah, jadi ceritanya gini. Saya dapat barang ini dari salah satu grup audio di FB. Karena barangnya mulus, langsung saja saya ambil. Udah lumayan murah soalnya saya dapat 1,2 jutaan. Padahal tadinya saya sedang mencari HiBR3 second juga sih, tapi sudah 1 minggu saya tidak nemu. Oke, balik ke topik. Apakah DAP ini worth it di tahun 2021? Mari kita simak. Saya ingin bahas dulu boxnya, walaupun boxnya sudah agak lapuk. Di box bagian depan ada spek utamanya, yaitu high res, support LDAC, digital noise cancelling, dan punya memori internal 16 GB. Saya buka dulu. Kelengkapannya yaitu unit Walkman, buku panduan, kartu garansi, kabel data. Nah, untuk kabel datanya ini ciri khas Sony banget ya, nggak umum. Jadi kalau hilang, susah carinya. Coba kalau kabel datanya micro USB atau Type-C, lebih gampang dicarinya. Oke, lanjut ke fisik. Untuk fisiknya, saya katakan ini cantik, sekaligus gagah dengan garis tegas khas desain Sony. Kebetulan warna yang saya ambil adalah lime yellow, jadi agak unyu-unyu gitu. Bodinya ringan dan build quality-nya jempolan. Ya, untuk Sony jangan ditanyakan lagi kalau soal build quality. Untuk samping bawah ada lubang jack 3,5 mm, port USB, dan ada untuk gantungan. Di samping kanan ada tombol-tombol fisik ciri khas pemutar musik. Ada tombol volume, tombol previous, play, dan next. Ada juga tombol power dan hold. Di samping atas kosong. Lalu di samping kiri ada slot micro SD. Saya buka dulu. Terakhir di belakang ada logo NFC dan tulisan-tulisan. Ya, skip aja lah tulisan gini mah. Oke, langsung saja nyalakan Walkman-nya. Bootingnya cukup lama, saya percepat saja. Oke, sudah boot ke now playing. Sekarang saya ingin bahas fitur-fiturnya dulu dan bumbu-bumbunya. Biasanya Sony cukup banyak nih di sini. Seperti biasa, layaknya pemutar musik, ada folder artis, album, playlist, dan lain-lain. Di sini ada folder high res yang di dalamnya otomatis mengumpulkan koleksi lagu-lagu 24 bit dan di SD yang kita simpan di memori. Masuk ke setting, ada banyak pengaturan seperti kecerahan layar, Bluetooth, playback, dan lain-lain. Masuk ke menu output, ada USB output for SD, ada juga settingan filtering dan gain. Oke, sekarang masuk ke device setting. Di sini ada sleep timer, pengaturan jam, dan pengaturan bahasa. Tapi di sini nggak ada bahasa Indonesianya, padahal di boxnya tertulis untuk pasar Indonesia. Oke, lanjut ke bawah nih, ada settingan bumbu-bumbu seperti Clear Audio Plus dan lain-lain. Kalau saya pribadi sih tidak menggunakan fitur-fitur ini, bingung juga kalau harus setting ini itu. Jadi saya off-kan saja, termasuk EQ-nya karena saya suka flat. Cukup colok,
play dan nikmati. Tapi silahkan dilihat-lihat dulu fitur audionya, barangkali penasaran. Lanjut ada settingan headphone, tapi cuma satu doang pilihannya. Ada settingan NFC dan juga ada fitur radio FM. Oke, masuk ke hal yang paling penting, yaitu sound quality. Untuk tonalnya, A25 ini warm khas Sony banget, tapi dengan detail yang masih oke. Seingat saya, Pio M3K lebih warm dari Sony A35 ini. Saya gak bisa bandingkan langsung karena Pio M3K-nya sudah saya lepas. Untuk bagian low atau bassnya, ini player bassnya gede dan cukup dominan. Bassnya juga cukup deep, impactnya ada, dan lumayan nonjok. Untuk bagian mid atau vokalnya, Sony A35 ini cukup tebal dan posisinya cukup di tengah. Tapi kembali tergantung earphone yang dipakai sih. Nah, untuk bagian high atau treble-nya, player ini cukup sopan, smooth khas Sony dengan detail yang masih oke. Gak buntung-buntung amat. Untuk perbandingannya dengan iPod Touch 4 sih lebih ngencring di iPod. Clarity-nya juga lebih dapat di iPod Touch 4. Dan untuk separasinya termasuk bagus ini. Pemisahan alat musiknya terasa dan gak berasa ngumpul di tengah kayak HP jadul saya. Bagian soundstage-nya gak begitu luas, cukuplah untuk harganya segini. Nah, untuk powernya, Walkman A53 ini gak begitu gede, bahkan cenderung lemah untuk ukuran DAP. Jika dibandingkan dengan iPod Touch 4, jelas power iPod Touch 4 lebih gede. Tapi karena saya pengguna earphone yang mudah di drive, jadi gak masalah sih. Tapi kalau mau dibandingkan dengan HP rata-rata, tetap masih gedean power A35 ini. Untuk kualitas Bluetooth-nya, saya coba pair ke headphone Sony WH-1000XM3. Pertama-tama agak susah sih karena nggak kedetek, tapi setelah dinyalakan NFC, baru mau cepet connect-nya. Saya belum coba sih di TWS atau headphone yang non-NFC, jadi no comment ya kalau ini. LDAC-nya berjalan baik nih, mantep lah. Tapi Sony ini nggak support aptX dan aptX HD. Walaupun sudah support kodek di atasnya, yaitu LDAC, tapi rasanya kurang lengkap. Dan untuk di bagian baterainya, ini sih gila, sesuai speknya, awet banget. 24 jam nonstop gak habis. Pernah tidak sengaja waktu itu disimpan dan ternyata dalam keadaan play. Pas besoknya saya lihat, si Walkman ini masih hidup. Bener-bener awet sih baterainya. Kesimpulan dari saya, untuk SK-nya oke lah, Sony A35 ini gak malu-maluin. Saya pribadi lebih suka ini dibanding Pio M3K. Harganya juga beda sih. Touchscreen-nya responsif, desainnya cakep, build quality-nya mantep, dan baterainya awet banget. Bonusnya support LDAC dan NFC. Untuk kekurangannya sih, powernya lemah jika dibandingkan DAP lain. Gak bisa dipakai Bluetooth DAC. Terus gak bisa online streaming musik. Ya wajar sih, produk lama dan bukan Android juga. Dan kabel datanya yang gak umum, jika suatu saat rusak atau hilang susah carinya. Oke, segitu saja review dari saya.
dan tetap percaya dengan telinga masing-masing, oke? Sampai jumpa lagi di video review selanjutnya. Salam Lopins Audio.